Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Gaura yang berbahagia, tidak terasa beberapa waktu yang lalu kita baru saja berkumpul bersama dalam sebuah agenda halal bihalal. Yang alhamdulillah pada pertemuan tersebut sangat produktif. Dan kita menyepakati satu hal, bahwa kita akan membangun fasilitas umum di area sekitar G5 dan G6. Kami tentu sangat terbuka dan tentu juga sangat berbahagia dengan banyaknya masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan, baik pada saat itu maupun melalui forum-forum yang lain, via telepon, via WhatsApp, atau ketika bertemu memberikan usulan kepada kami di pengurus. Kami tentu sangat berbahagia. Ini menunjukkan adanya semangat untuk menghadirkan aktivitas warga yang produktif dari Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali usulan-usulan bermunculan, ingin fasilitas olahraga ini, ingin adanya musola, ingin ada ruang serbaguna, ingin ada olahraga agar anak-anak bisa bermain bola tidak di jalanan tapi juga di lapangan yang kita bangun di fasilitas umum. Tentunya masukan-masukan ini tidak kami tolak sama sekali. Namun kita sudah melakukan pembahasan di tim Fasum yang dibentuk oleh pengurus Gaura, juga bersama dengan pengurus Gaura, dan tentu pembahasan ini mempertimbangkan banyak hal, termasuk juga masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dalam pembahasan ini akhirnya mengerucut pada fase 1 pembangunan fasilitas umum yang akan kita lakukan. Kita akan berfokus pada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi sarana olahraga, yang kedua adalah fungsi penyimpanan barang-barang, yang ketiga adalah fungsi sekretariat, dan yang keempat adalah fungsi gedung serbaguna. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, sarana dan prasarana olahraga. Insya Allah kita akan membangun lapangan hybrid yang bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas olahraga bola basket, futsal, badminton, dan juga bola voli sekaligus. Tentunya tenis meja juga bisa dilakukan di atas lapangan ini. Lalu kemudian yang kedua, untuk fungsi penyimpanan. Sepertinya semakin banyak warga yang tinggal di klaster kita di Gaura ini, maka kita sudah mulai butuh untuk membeli perlengkapan-perlengkapan kegiatan seperti kursi-kursi, tikar, kemudian piring-piring, tenda-tenda, dan segala macamnya. Tentu barang-barang tersebut lebih nyaman jika kita simpan di tempat penyimpanan umum yang kita buat bersama-sama dibandingkan dititipkan di rumah-rumah warga seperti saat ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah fasilitas sekretariat. Ini adalah representasi dari perkantoran yang dilakukan oleh pengurus di Gaura, di mana di dalamnya hanya dibutuhkan adanya printer dan untuk menyimpan arsip-arsip yang dianggap penting berkaitan dengan kepengurusan paguyuban warga Gaura. Lalu yang terakhir, fungsi gedung serbaguna. Nah, ini adalah gedung yang akan kita bangun seperti rumah, namun rumah bertumbuh, bangunan bertumbuh yang bisa digunakan oleh kita semua untuk melakukan berbagai macam kegiatan, seperti misalnya aktivitas pengajian, majelis taklim, kemudian kadangkala jika darurat kita bisa melakukan sholat berjamaah juga di situ, pengajian anak-anak, dan juga dari Bapak Ibu yang lainnya jika ingin melakukan ibadah dari agama-agama ini sangat dipersilahkan. Termasuk juga kegiatan seperti ulang tahun, arisan, kumpul teman-teman kantor di situ, boleh-boleh saja, asalkan nanti kita atur penjadwalannya. Nah, ada yang menarik, pada saat halal bihalal kemarin, ada beberapa usulan yang masuk terkait dengan pembangunan musola di area G5 dan G6. Namun setelah kami mempertimbangkan beberapa hal, termasuk juga koordinasi kita dengan Masjid Umar bin Khattab yang ada di kawasan Villa Bogor Indah 6 ini, kami ingin mencoba membalik logika dari mengadakan fasilitas musolahnya di awal, lalu kemudian menghidupkannya. Kita balik menjadi menghidupkan aktivitas peribadatannya dulu, baru kemudian ketika sudah dibutuhkan kita bisa bangun musolahnya. Ini nyambung dengan gedung serbaguna yang tadi kita buat seperti bangunan yang bertumbuh. Contohnya seperti ini, kita bisa memikirkan ketika musolah itu dibangun, maka kita juga perlu memikirkan satu paket dengan bagaimana memakmurkannya. Siapa yang akan melakukan azan 5 waktu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya? Kemudian siapa yang akan menjadi DKM-nya? Apakah kita sudah cukup mampu untuk kemudian mengelola keribetan yang ada dalam, bukan keribetan, mohon maaf, adalah kompleksitas dalam pengelolaan musola tersebut.
Jadi sebaiknya kita berpikir supaya gedung serbaguna ini bisa ibu-ibu dan bapak-bapak gunakan untuk menghidupkan aktivitas-aktivitas keagamaan seperti yang tadi. Kalau mau bikin majelis taklim, bikin. Yang biasanya baru ada di G10, bikinlah. Kita bikin satu gaura. Kalau bapak ibu ingin mengadakan tahsin dan tahfiz Quran bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak, tinggal kita undang guru ngaji dan kita jadwalkan misalnya setiap sore di sana sehingga anak-anak di gaura ini hafalannya bisa banyak-banyak. Nah, ketika aktivitas itu nanti sudah mulai tumbuh, barulah kita sudah mulai membutuhkan bangunan musola di saat pranata sosialnya sudah terbentuk, aktivitasnya sudah terbentuk. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Nah, lalu pembangunan lapangan, ruang penyimpanan, sekretariat, dan juga ruang serbaguna ini akan kita bagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap 1, ini akan kita fokuskan pada pembangunan fasilitas olahraga. Kemudian tahap 2 adalah sepaket ruang serbaguna yang di dalamnya ada ruang penyimpanan dan sekretariat. Di mana insya Allah proyek ini, pembangunan fasilitas umum ini akan kita selesaikan dalam waktu 7 bulan. Terhitung dari bulan Juni sampai Desember 2024. Nah, pembagiannya fase 1 atau tahap 1 itu adalah pembangunan lapangan yang akan kita selesaikan mudah-mudahan di pekan pertama bulan Agustus. Sehingga untuk kegiatan perlombaan kita, kumpul-kumpul kita Agustusan tahun ini, kita sudah bisa menggunakan lapangan olahraga yang kita bangun sendiri bersama-sama. Lalu kemudian selepas Agustusan, baru kemudian kita melanjutkan pembangunan untuk fasilitas gedung serbaguna yang tadi saya sebutkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kebutuhan dana dari pembangunan fasilitas umum ini adalah sebesar 206 juta rupiah, sekitaran itu. Angkanya agak keriting tapi saya tidak hafal, tapi sekitaran itu. Dimana kalau kita bagi dalam dua tahap tadi, lapangan itu membutuhkan budget 103 juta dan gedung serbaguna tadi membutuhkan budget juga 103 juta. Di total sekitar 206 juta. Nah, kita asumsikan hari ini rumah yang sudah diisi oleh penghuni di gaura ini ada 300. Maka kebutuhan 206 juta tersebut bisa kita bagi rata ke dalam 300 rumah yang sudah dihuni. Maka ketemulah setiap rumah diminta untuk berkontribusi dalam pembangunan fasum ini adalah sebesar 686 ribuan, sekitaran segitu. Jadi 686 ribuan per rumah. Jika kita bagi dalam periode fasilitas umum ini akan dibangun, akan dibagi 7 bulan, maka per bulan Bapak Ibu sekalian, kita semua per rumah hanya mengeluarkan kontribusi sekitar 98.000 yang bisa dibayarkan per bulan, seperti itu. Jadi insya Allah dengan semangat berkolaborasi, semangat berkontribusi, semangat menghadirkan fasilitas yang menunjang untuk kegiatan warga kita, insya Allah uang 98.000 per bulan tidak menjadi sangat berat bagi kita semua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembangunan fasilitas umum ini juga akan kita lakukan secara swadaya, di mana kita asumsikan semua kebutuhan dana dari pembangunan fasum ini ditanggung oleh warga secara patungan atau urunan. Namun demikian, kami dari pengurus juga sudah berkomunikasi dengan pihak developer. Inginnya sih pembangunan fasilitas umum ini 100% dibiayai oleh developer. Tapi itu tidak mungkin terjadi ternyata. Lobby sana-sini sudah kita lakukan, dari mulai level yang rendah, menengah, sampai yang level tinggi sudah kita temui. Ternyata tidak bisa. Agar 100% pembangunan fasum ini disupport oleh developer. Namun ada peluang untuk mendapatkan dukungan dana. Tapi dukungan dana pun yang bisa diajukan semaksimal-maksimalnya developer hanya bisa memberikan 5% dari total kebutuhan anggaran kita. Jadi sebaiknya faktor developer, dukungan developer kita kesampingkan saja. Kita fokuskan saja bahwa ini adalah swadaya dari masyarakat, dari warga Gaura yang insya Allah sangat guyup ini. Masing-masing rumah patungan 686.000 untuk 7 bulan. Kalau kita pecah per bulannya hanya 98 ribuan sekian. Nah, nanti pembayarannya, mekanismenya seperti bayar iuran bulanan seperti biasa, kita transfer dana kontribusi kita melalui rekening dari bendahara kita, yaitu Bapak Taufik, yang akan diinformasikan melalui surat edaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, tadi saya menyampaikan bahwa tahap 1 kita mengejar akan selesai di pekan pertama bulan Agustus 2024. Supaya apa? Supaya Agustusan kita bisa main di atas lapangan yang kita bangun sendiri. Seperti ini sangat menarik. Nah, ini membutuhkan waktu kira-kira 2 bulan. Juni, Juli,
dan pekan pertama Agustus. Maka ekspektasi harapan kami dari pengurus dan tim panitia fasilitas umum ingin mendorong Bapak Ibu semua dan kita semua supaya bisa membayarkan kontribusi pembangunan Fasum ini seminimal-minimalnya 50% sampai akhir Juli, supaya pekan ke-4 Juli kita sudah bisa mulai pembangunan untuk fasilitas olahraga agar bisa kita gunakan untuk agenda 17 Agustusan kita yang tinggal 2 bulanan lagi. Bayangin, anak-anak kita bermain di atas lapangan yang kita bangun sendiri, kita berkumpul di sana, kita bisa main futsal, main basket, main volley, main bulu tangkis di sana semua, terpusat di sana. Mudah-mudahan memberikan kebahagiaan bagi seluruh warga Gaura. Sekali lagi Bapak Ibu, letakkan pembangunan Fasum ini bukan sebagai beban, tapi sebagai semangat kontribusi kita sebagai warga untuk bareng-bareng bangun Gaura. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.